Kemudian kami memastikan bahwa bagi yang bertugas di lapangan sampai saat sekarang infak, wakaf dan sedekah yang terkumpul di meja panitia berjumlah lebih kurang 3.700.000. Maka dari itu marilah kita berlomba-lomba mengulurkan tangan memberikan sumbangan infak, wakaf dan sedekahnya demi kelancaran acara ini dan pembangunan Masjid Dinul Mabrur yang sedang terbengkalai. Terima kasih. Terima kasih. Kami sebagai Wali Nagari Padang Melintang dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Anak Nagari Dinul Mabrur Pasar Damai ini, kami sangat mengucap berterima kasih sekali. Ini adalah merupakan program agenda rutin dari pemerintah Nagari berserta seluruh masyarakat Nagari, bahwa tradisi seperti ini setiap tahun kami lakukan di dua masjid di negeri kita Parit Melintang. Pertama, Masjid Raya yang telah kita laksanakan pada tanggal 5, tanggal 6 bulan Februari yang lalu. Sekarang tepatnya di Masjid Anak Nagari Dinul Mabrur ini kita laksanakanlah peringatan yang kedua, peringatan Maulid Nabi besar ini. Dari itu kami berharap kepada seluruh masyarakat, kiranya dalam peringatan ini yang telah memberikan sumbangan, infak, sedekah, wakaf dan zakat untuk kebersamaan kita membangun masyarakat kita, membangun masjid kita yang sedang bertekalai ini. Mudah-mudahan atas bantuan ini apapun yang kita harapkan dapat terlaksana sebagaimana yang kita akan bersama. Yang lebih penting bagi kita dalam peringatan ini adalah bagaimana kita, masyarakat kita ini dapat menghayati suri teladan yang telah diberikan oleh pemimpin kita, yaitu Muhammad SAW. Hendaknya hal itu dapat ditiru oleh masyarakat kami Parit Melintang ini.
begitupun seluruh elemen dan pemerintahan di negeri kita Parit Melintang ini. Kami juga berterima kasih mungkin kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Bapak Wakil Gubernur, yang juga saat ini beliau akan hadir di lokasi kita dalam memperingati Maulid ini. Juga Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Leonardi, insya Allah juga akan hadir pada hari ini bersama juga Bapak Bupati Prampreman. Maka dari itu kami atas nama seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih sekali atas partisipasi, atas pengertian daripada pejabat-pejabat kami, bapak-bapak kami untuk nagari kami Parit Melintang yang kami cintai ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu Maulid Nabi di Masjid Raya Negeri Parit Melintang, juga Maulid Nabi di Masjid Anak Negari Parit Melintang yang Pasarama, itu antara Masjid Raya dengan Masjid Negari itu persisnya sama. Cuma saja yang berlain itu tentang janang. Janang itu biasanya kalau di Masjid Raya itu 2 1 korong, yang di sini cuman 1 orang 1 korong. Juga barangkali antusias dari masyarakat itu tak ada bedanya. Malahan entah mana yang meriah kira-kira nanti. Jadi di dalam hal ini Ambo selaku Kepala Budo Negari yang berdasarkan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, tentu tak luput dari mengarahkan generasi-generasi penerus kami agar budaya yang sedemikian rupa bisa dipertahankan kapan perlu sampai hari kiamat. Jadi kami di dalam nagari, baik itu lembaga-lembaga nagari, tetap mengarahkan, andai kata namanya setiap korong ada kereman-kereman, tetap mengarahkan apa yang telah diturunkan dari pendahulu kami, tetap kami jaga dan pelihara dengan baik. Juga masalah mungkin tentang dana, berkemungkinan di Masjid Raya kita biasa-biasanya dari tahun ke tahun itu meningkat, juga sini meningkat. Tetapi dalam hal ini Masjid Raya itu barangkali mungkin karena banyaknya terkumpul infak, baik itu sedekah, karena masyarakat kita habis panen. Jadi sekarang bukan habis panen, udah mulai bercocok tanam kembali. Jadi dalam hal ini biasa-biasanya di bidang dana infak atau sedekah itu banyak dia di Masjid Raya. Karena namanya Masjid Anak dan Masjid Induk. Antara induk dan anak, mungkin Masjid Induk ini udah lama, tentu simpatik atau apa dari masyarakat tentu udah tahu namanya induk kan, jam terbangnya udah duluan gitu. Jadi saran kami kepada masyarakat warga kami, apalagi ke generasi muda penerus kami, yaitu dapat mempertahankan kiranya
yang telah dikerjakan pendahulu kami tetap terjaga baik sesuai jo pepatah Minang. Kalau paku asam belimbiang, tampuruang lenggang-lenggangkan di bawah anak ke surasu. Anak di pangku, kamanakan di bimbiang, orang kampung petenggangkan, kanalah kampung Jaminasu. Jadi bagi warga itu telah membudaya. Sebab baik itu dia belum punya sampai dia punya. Baik itu dia masyarakat biasa sampai dia menjadi penjabat. Ya itu alhamdulillah tertanam di jiwa masyarakat kami. Sesuai juga pepatah Minang. Babelok jalan Batu Sangka kakida simpang ke Sumanya. Kok tiba golek ni data di kana janjang bakenaya. Itulah kira-kira dari animo dari masyarakat kami yang telah diturunkan dari pendahulu kita, dari nenek moyang kita. Jadi dalam hal ini ambo selaku penuduh menghimbau kepada sanak kemenakan kami, generasi penerus, mudah-mudahan kiranya bisa menjaga dan meneruskan perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita. Itu saja, terima kasih. Semuanya dilengkapi oleh panitia. Sebelum hari H, kita juga rapat untuk pematangan acara. Sampai saat ini belum ada kendala-kendala yang dihadapi di lapangan setiap acara Maulid Nabi yang dilaksanakan di Masjid Anak Nagari Perek Melintang ini. Kalau target kita tidak punya target, tapi kalau dapat sedekah masyarakat dari para kaum muslimin dan muslimat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan masjid kita yang masih dalam terbengkalai, butuh biaya besar untuk pembangunannya. Alhamdulillah, kami istilahnya sebagai panitia sudah menyiapkan anggaran untuk biaya maulud untuk sekedar persiapan, dan kemudian peralatan-peralatan seperti kain untuk paluit lamang istilahnya udah kami sediakan juga, dan kemudian untuk minuman berupa air minum lah, udah istilahnya udah ditentukan tempat mengambilnya. Jadi alhamdulillah untuk masalah persiapan keuangan untuk penyelenggaraan acara maulud alhamdulillah cukup. Infak sedekah wakaf yang diterima di masjid di gereja berjumlah 5.000.
Berkas sama. 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 Dan jatuh nana turun. Jangan kau japa. Tamu sontale adibo. Tolong tua. Jangan. Tidak ada masuk. Pemakaman mau dibantunya Berlado. dari Sudirman. dari Padang Baru dikeluarkan berikut dengan gambarnya. Dan sekali lagi kami mau kepada masyarakat para tolong dasar dalam masjid itu. Ketemu sunnah jambal pak. Dalam masyarakat para dermawan yang ingin saya ada pemakai awal sama siang bersama. menyisihkan infak, sedekah, zakat, dalam lain sebagainya, silakan datang ke pejabat dia. Terima kasih. Nah, terimpal jambal ke banyak di bawah. Jalan cewek di bawah bu. Halaman kertas. Masyarakat pejabat usia. Aku anda ada di pinggir jalan terus. Itulah umur cekak anak tu. Bayun. Orang nak cekak. Senang gambar gua. Alah ramai Yun. Alah tamu anak cekak lo. Tuh. Tepe. Aku tenang. Jambar itu tolong. Sedekah emas, zakat, kalau zakat itu. Kalau nana tolong geser deh jambak kau ada kan coba ada kerja penelitian tak tapi tidak tahu
Angka 2 masuk Pak. Ini gol. Itu Pak juga. Ada nama gol lapor Gajah Indonesia. Juga akan kita sambut dengan tari gerombang dan gandang basah. Kemudian pada pukul jam 3 juga akan hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bung Haji Leonardi Harmaidi SIP, Ketua Bandar Basah. Dan ini juga akan kita sambut dengan tari gerombang dan gandang basah. Mudah-mudahan Tuhan memberkahi kita bersama, cuaca baik, dan beliau diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama pada kita pada kesempatan Maulid ini. Dan sekali lagi kita juga mengimbau kepada masyarakat, simpatisan para dermawan, silakan Astagfirullah khairan. Mari kita berlomba-lomba demi menegakkan agama. Ya silakan yang ini. Taruh uni taruh itu syutingnya. Kami beritahukan kepada masyarakat, baik simpatisan para dermawan, cukup satu jam. Alhamdulillah. Nama Satriandi, biasa kegiatan sehari-hari sebagai Sekretaris Nagari Pemintang. Kita lagi mau minta penjelasan global dan detail tentang acara itu. Oh ya baik.
Untuk kegiatan Maulid Nabi, ini adalah kegiatan rutin tahunan yang sudah terlaksana dari beberapa tahun yang lalu. Bahkan sebelum saya lahir juga sudah laksanakan. Rentetan dari persiapan yaitu diawali dengan sidang Ampek Jinih, yaitu seluruh elemen yang ada di negeri Pemintan ini melakukan sidang. Mulai dari nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, puncak buru, termasuk penghulu mukim. Semuanya melakukan musyawarah dan menetapkan hari sesuai dengan jadwal Maulid Nabi dilaksanakan. Kemudian setelah ditetapkan hari, tunjuk panitia. Di kepanitiaan ini sebagaimana yang kita ketahui, baik di Maulid Masjid Raya sampai di sini juga sudah masuk ke yang ke 7 kali. Pak Dasini Pasar sebagai ketua pelaksana. Alhamdulillah pelaksanaannya selalu sukses. Itu didasari dengan pertama kerjasama, kemudian yang bertanggung jawab melaksanakan Maulid Nabi ini adalah nenek mama dan mereka semuanya sudah pada hadir. Seluruh masyarakat yang turut ambil bagian dalam kegiatan Maulid Nabi ini pertama sesuai dengan sunnah, dan pada dasarnya jamaah-jamaah yang ada di negara Pemintang bertekad pelaksanaan Maulid Nabi ini adalah sasarannya pertama pelaksanaan sunnah, kedua untuk pembangunan masjid sarana ibadah. Karena masyarakat di sini bertekad apabila lebih megah rumah pribadi daripada masjid, otomatis itu berarti akidah sudah mulai kurang. Nah, setelah ini masyarakat sudah tahu jadwal harinya, kemudian didistribusikan kepada seluruh korong, yaitu pembuatan bungolado, kemudian yang akan bertanggung jawab membuat lamang secara bersama atau masing-masing keluarga. Kemudian berdinding datang ke sini membawa jamba. Yang lebih spesifik lagi, jamba yang dibawa ke masjid apabila tidak disinggung atau tidak dimakan oleh warga itu adalah sedikit kurang merasa kurang enak. Mereka lebih bangga jambanya habis daripada kembali pulang. Itu pertanda bahwasanya yang mereka buat adalah untuk kebersamaan. Kemudian setelah rentetan tadi mulai dari persiapan dari wali korong untuk membuat bungolado, yang ibu-ibu membuat lamang dibawa datang ke masjid. Kemudian sebagaimana yang terjadi malam tadi itu sebelum orang siak mulai berdikir itu ada namanya mandudukan orang siak yang dihadiri seluruh lembaga yang menetapkan pelaksanaan maulud. Itu semuanya karena sudah menjadi kebiasaan tradisi dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang tinggal mengikuti saja. Cuman beberapa akhir-akhir ini lebih diperbagus lagi, lebih dilengkapi lagi. Bahkan sekarang khusus untuk Maulid Nabi di Nagari Pemintang, baik di Masjid Raya maupun di Anak Nagari ini, rata-rata setahu saya semenjak saya setres Nagari belum pernah kepala daerah tidak hadir. Selalu hadir dalam acara ini, mungkin karena melihat antusias dari warga untuk menghadiri acara Maulid Nabi, kemudian sifat gotong royong di dalam mengumpulkan dana untuk pembangunan, dan kebersamaan yang terjalin pada saat Maulid Nabi ini. Bahkan untuk pelaksanaan Maulid Nabi ini, menurut saya lebih meriah daripada Hari Raya Idul Fitri. Jadi kira-kira yang diutamakan di dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini adalah memunculkan kebersamaan di dalam beribadah, itu melaksanakan sunnah. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ya. Dari penjelasan global tadi, ya. hal pertama yang dilakukan adalah pembentukan panitia. Ya. Persiapan yang dilakukan oleh panitia sampai saat ini apa Pak? Persiapan yang dilakukan oleh panitia. Ya, dari awal sampai saat ini. Baik. Setelah mereka terbentuk dan disahkan oleh Ampek Jinih, tentu dari panitia inti ya ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, kemudian yang bertanggung jawab untuk urusan perlengkapan ini ditunjuk langsung secara langsung yaitu Kepala Mudo Nagari, penunjukan janang, penunjukan petugas-petugas khusus untuk orang Siak itu tanggung jawab dari Kadi Nagari. Panitia cuman melakukan persiapan khusus untuk kegiatan yang sifatnya kalau boleh dikatakan untuk khalayak ramai, itu panitia yang urusan. Khusus untuk urusan Madiki itu Ungku Kali bersama Labai-Labai. Semuanya ditanggung jawabi oleh nenek mama.
Jadi persiapan-persiapan dilakukan yaitu termasuk tadi setelah semuanya selesai dalam persiapan secara pelaksanaan kegiatan, tentunya yang disiapkan undangan, pendistribusian undangan, penyampaian-penyampaian, dan termasuk nanti dalam hal pertanggungjawaban atau laporan. Ini biasanya setelah selesai Maulid Nabi di Anak Nagari ini, baru adakan lagi musyawarah atau rapi ampe ini sekali lagi dalam rangka pembubaran panitia sekaligus pelaporan pelaksanaan Maulid Nabi baik Masjid Raya maupun di Masjid Anak Nagari. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa untuk Maulid tahun yang akan datang, mungkin 3 kali Maulid lagi di Masjid Anak Nagari Al-Ikhlas Korong Hilang Gadang, karena masjid di negari kita sudah 3. Jadi kira-kira itu ya untuk persiapan atau tugas dan tanggung jawab di panitia. Ya. Dalam Maulid Nabi kali ini, Ya. masyarakat kan tampak begitu antusias Ya. dan begitu damai. Ya. Ada perbedaan nggak dengan Maulid Nabi tahun kemarin? Oh, ada. Pertama, kalau perbedaan yang paling mencolok saat sekarang adalah untuk pelaksanaan Maulid Nabi di Masjid Raya, itu masyarakat jadwalnya itu saat setelah panen. Artinya masyarakat dalam kondisi memiliki ekonomi yang bagus. Dan sama-sama kita ketahui di Masjid Raya itu antusias kedatangan warga, bahkan Bungulado pun lebih banyak. Bahkan untuk tahun kemarin Maulid Nabi di Masjid Raya itu kalau tidak salah sekitar 80 juta kalau tidak salah. Karena hitungannya lapornya belum selesai, itu hitungan kasar. Karena sekarang Maulid Nabi di Anak Nagari ini musim tanam, kalau bahasa kampungnya itu musim lapa, otomatis masyarakat dananya sudah dibuang ke sawah untuk diterima nanti saat panen. Dan sama-sama kita lihat penduduk kedatangannya mungkin agak kurang dari Masjid Raya Anak Nagari, Masjid Raya atau Masjid Induk, tapi tidak mengurangi arti. Artinya semua elemen atau sistem pelaksanaan tetap. Yang diutamakan di sini selain kita menghimpun dana, yang jelas Masjid Anak Nagari dan Masjid Induk Raya Nagari Pemintang itu pelaksananya sama-sama diusahakan kemeriahan. Bahkan sekarang di Masjid Raya yang datang itu cuman wakil gubernur dan bupati yang menghadiri acara ditambah dengan SKPD. Sekarang kalau informasi di ketua panitia, ketua DPD provinsi, wakil ketua DPD provinsi itu Bang Leo itu juga rencana hadir saat sekarang. Wakil gubernur, bupati dan beberapa SKPD. Semuanya di dalam acara ini pengundangannya seperti biasa pelaksanaan, cuman yang diutamakan di sini adalah tidak membedakan pelaksanaan seperti yang di Masjid Raya maupun di Masjid Anak Nagari. Sama-sama ini milik Nagari Pemintang, yang melaksanakan juga Anak Nagari. Cuman jumlah sumbangan agak kurang dari Masjid Raya. Ya dasarnya tadi karena pada saat musim tanam dan musim panen tadi. Kita semua kaum muslimin muslimat pada Maulid di masjid ini di Nur Ma'ruf pada hari ini, harapan kita semua demi selesainya pembangunan di masjid di Nur Ma'ruf ini, kita berlomba-lomba kita menyisihkan rezeki yang kita terima berupa itu infak, sedekah, wakaf ataupun zakat sama sekali. Silakan, kami menunggu di meja panitia. Dan sampai sekarang sudah lebih dari angka 8. Sudah lebih dari angka 8 yang sudah terkumpul. Jadi sudah lebih dari angka 8 itu berarti sudah lebih dari 8 juta di meja panitia. Dan Bungulado juga diiringi dengan Bungulado datang. Bungulado sudah 8 juga yang datang. Ini baru satu korongnya, satu baru yang atas nama korong. Itu korong Padang Bobo. Yang 7 berarti itu dari kelompok BPA, desa dan perorangan. Kita melihat ini. Sekali lagi
kami himbau kepada seluruh masyarakat kaum muslimin muslimat hadirin pada Masjid Dinul Ma'ruf ini pada acara Maulid Nabi pada hari ini. Mari kita berlomba-lomba untuk membangun masjid ini, rumah ibadah kita bersama. Kita bangun bersama. Silakan datang kemudian panitia. Kami menunggu. Kalau ada yang ingin berzakat, berwakaf, berinfak, zakat pun sama sekali kita tunggu di meja panitia. Dan sebentar lagi kita akan dihadiri oleh Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dan itu akan kita sambut dengan tari gelombang dan gagang basah, mulai dari simpang tiga depan itu dari rumah bukit itu sampai di situ, dan tidur yang berjalan kaki sampai ke rumah sakit juga, dan sampai kita dudukan di meja mimbar utama aja. Dan itu rencana adalah 3 orang pejabat yang siap akan hadir di lokasi tersebut, yaitu Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, kemudian Bupati Padang Pariaman. Dia akan hadir bersama kita pada acara Maulid juga. Insyaallah mudah-mudahan beliau diperkenankan, diberikan waktu, kesehatan, sehingga bisa hadir sampai bersama kita pada hari ini. Dan mungkin khusus untuk Bupati Padang Pariaman tentu nanti akan menyampaikan program-program yang sudah dan akan dilaksanakan. Ada ini ke nampaknya penyediaan sebesar 2 kali tenda biru, tak tenda putih untuk melacur, tenda yang biru lah. Silakan kita saja lagi minum.
Kemudian di daerah Padang Pariaman akan dibangun embarkasi haji. Embarkasi haji tahun 2024 itu akan dibangun. Itu sampainya di daerah kecamatan Batanganai, daerah Palapa itu. Daerah Palapa itu akan dibangun embarkasi haji. Artinya seluruh jemaah haji yang ada di Provinsi Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, naiknya ke Bandara Internasional Jakarta. Di situ akan dibangun embarkasi haji. Itu makanya baru embarkasi haji. Dan untuk itu pun pemerintah Provinsi Sumatera Barat membangun jalan tol dari Padang sampai ke Pekanbaru. Kalau kini kita tambah jalan tol itu dari Padang ke Pekanbaru itu mencapai 6 sampai 8 jam. Tapi dengan jalan tol itu cukup dengan 2 jam. 2 jam dari Pekanbaru ke Padang itu langsung. Anggarannya itu sudah disediakan dan sama-sama proyek ini silakan kita baik dari jalan gadang itu ya, dari jalan gadang mulai masuk dari Asam Pulau dari Asam Pulau itu dari Pasirawe itu sudah penjelasan. Penjelasan gini, dari itu penjelasan. Banyak priok, Cilacap itu, Cilacap. Inilah kita berlomba-lomba membangun nagari, membangun masjid, membangun sarana-sarana ibadah, sarana-sarana lain yang kita berlomba-lomba. Dan di samping Bukolado dari masyarakat yang ingin menyampaikan infak sedekah, wakaf, zakat dan lain sebagainya dipersilakan langsung ke meja panitia. Dan kami mohon kepada dusana-dusana yang berada di muka meja panitia, agar kiranya dikosongkan dalam pemikiran itu dusana-dusana awak, masyarakat awak yang mulia. Yang berada di duduk ada kita sediakan dan silakan duduk pada tempat yang kemudian kepada Pak Wali Koro silakan fasilitasi dan kaum muslimin muslimat
masuk dari Kapal Mudo. Kapal Mudo. Kita masuk keluar Panino. Datang kepada panitia dari Pasar Bali yang mau Pungolado tadi, silakan mungkin kita duduk di surat ketunjukan di Baginda. Silakan dan tolong jangan lagi minumnya. Itu akan kita arah dan tenang dan jangan tazah. Mulai dari sekitar 3 dari keyakinan masyarakat kawan kita bersama kita semakin hari semakin memberkati Baginda. Dan saya mungkin untuk tahun depan Padang Pariaman. Jadi di Padang Pariaman, nagari paling penting yang nomor 1 yang berarti satu Parida. Kalau Pak Mengunjung itu nagari paling Menurut kita Bungolado itu istilahnya kan duit yang dikumpulkan dari masyarakat. Nah, jadi dijadikan pohon untuk dibikin pohon untuk sumbangan pembangunan masjid gitu dalam rangka Maulid Nabi. dan itu kurang Sumando kita mohon mari kita duduk-duduk bersama di bawah tenda dari panitia Pak. Bungolado itu dah turun temurun dari dahulu, dari nenek moyang kita dulu dalam rangka mencari sumbangan untuk pembangunan masjid, jadi dah turun temurun gitu. Pak Antanjo sudah berapa lama jadi panitia Bungolado? Alhamdulillah selama saya di kampung dah 4 tahun gitu. Ya, bisa ceritakan Pak kisah berdirinya masjid dari tahun berdiri dan tokoh-tokoh masjid di tahun dulu itu siapa aja Pak? Yang pertama kita berpikir nagari Parimulintang ini penduduknya udah lebih kurang 5.000, hanya punya masjid 1. Makanya kita punya pendapat harus membuat satu masjid di Pasadama karena jarak antara Pasadama dengan masjid Nagari itu berjarak 10 km. Makanya orang di sini waktu itu kurang tahulah bagaimana cara membawakan beragama Islam. Makanya kita berpikir begitu, kita lobby sama kepala desa kurang sanggup waktu itu. Cuma di dalam itu kita prakarsai, bisakah Pak Wali menganggukkan kepala aja? Menyetujui aja. Jadi kita yang berusaha, memang suka dukanya itu banyak. Halangan dari tangan itu banyak. Malahan yang mendukung itu mungkin kira-kira 60%. Yang 40%-nya itu ada pemuka masyarakat itu yang tak setuju segala macam. Makanya kita itu tidak peduli. Seperti kata-kata Bapak Taminan, biar anjing berhubungan, namun kafilah jalan terus. Makanya kita rangkul teman-teman yang lain untuk mendistribusikan. Tahun berapa tuh Pak?
dibikin surat ke Nagari untuk izin mendirikan masjid. Maka Nagari mengadakan rapat 24 Februari 1989. Maka dapatlah keputusan hari Minggu waktu itu tanggal 24 Februari 1989. Maka didirikanlah masjid yang seperti inilah, dan asistennya langsung kita sendiri. Jadi waktu itu kita larangkan ikan sungai. Dapat lawan kita. Di sidang sampai ini kita dihantam. Tapi kita ingat waktu itu, kalau menurut Perda Nomor 3 Balik, laut, sungai, bandar, danau, benda bergerak yang tak bergerak, medan panen, sajid, puncak, balai-balai, berbendung dikelola oleh saya. Tapi sepanjang itu tidak dimanfaatkan oleh KAN, maka Undang-Undang Nomor 5 1939 mengatakan desa itu berhak mengatur rumah tangganya sendiri dan menggali potensi-potensi yang ada. Maka saya kuasailah itu betul-betul. Hasilnya kita pergunakan untuk pertama kali untuk masjid Bali Batu Kali Ponasti nanti. Nah, itulah dasar pertama. Tidak ada kita membuat berupa iuran, hanya menampung infak, wakaf, sedekah atau bantuan-bantuan dermawan lainnya. Sampai sekarang itu bantuan dermawan yang paling besar Haji Am, toko abdi di Padang. Itu yang paling besar dan yang mengumpulkan. Nah, tentang Maulid Nabi ini Pak, sudah berapa kali? Maulid Nabi ini setelah bisa dimanfaatkan sembahyang Jumat itu tahun 92 kalau tidak salah, Pak Nasrul Salam. Kami undanglah Pak Bupati Nasrul Salam untuk meresmikan pemakaian masjid untuk berjumat. Dari tahun 92 sampai sekarang, tetap setiap tahunnya kita melakukan. Insya Allah sampai saat sekarang dukungan masih bertambah-tambah. Makanya itulah kalau dapat sesuai dengan sejarah. Yang muda itu, yang angkatan muda itu, generasi kita itu tidak mengerti. Itu yang kami harapkan bagi kami yang pendahulu. Itu seperti Pak Kepala Desanya Ajaraing. Itu orangnya nggak mau makan uang-uang bantuan itu, malah dia menambah itu. Termasuk jalan bupati. Ini gagasan kita ada di dalam. Semuanya nama kita nggak dan bilang lagi sampai sekarang. Nah, itu sayang. Bukan desa yang bikin jalan. Satu kelompok yang kita bentuk. Mutus Bukit itu uang pribadi kita. Asalkan masyarakat kita terjangkau dengan ada kesulitan. Kesulitan itu besar juga. Sebab kita tahu bahwa jalan ini adalah lewat nabi dari Tuhan. Gagasan yang ada di Pasadaman ini, kepala desanya Ajaraing. Itu yang jasanya tidak tidak bisa dibalas, itulah. Ajaraing, saya orang Binai. Bikin kantor, lihat kantor yang pakai puncak di pemerintahan ini, gagasan kita sama-sama teman-teman yang ditambah lagi sampai sekarang rumah
sakit, TK Pembina, kantor bupati, jalan ligat, kita orang bilang sudah tak ada lain. Kita bentuk penitia, orang bilang itu penitia gila. Tak mungkin jalan bisa dibuat. Tapi dia tidak punya pemikiran bagaimana rakyatnya yang ada di dalam itu. Kita berpikir masyarakat kita yang ada di pedalaman itu cara ekonominya setara dengan kita. Itu diciptakan dari tahun 80-an itu. Saat ini kan kantor bupati belum ditempati, Pak. Ya. Setelah kantor itu ditempati, harapan Bapak akan nagari Parit Melintang ini efeknya apa, Pak? Terhadap adanya kantor bupati di nagari ini. Kalau kita berpikir bukan ada negatifnya, itu positifnya. Setiap membangun itu seperti orang berjuang, pasti ada itu suka dukanya, pengorbanan itu sah. Tapi kalau udah selesai, itu mungkin semuanya pemasukan bagi ekonomi dia masing-masing. Sekitar itu orang udah ekonominya udah itu. Jadi harapan kita kalau yang di kantor bupati PT pemborongnya atau CP-nya jangan acak-acakan. Itu orang lautan di jam tidak bisa ruku. Kenapa di tempat yang kering di pasang itu kan bodoh sekali orangnya itu. Kalau saya itu Pipro di penjara itu bukan salah lokasi. Masa kan di tempat yang kering bisa runtuh, orang dalam laut bikin betonan bagus, apa itu? Jangan dikatakan lokasi itu tidak layak, orang kerjanya tidak betul. Harapan kami bagi pemerintah yang kerja itu betul-betul orang yang berpengalaman di bidang itu. Suara secepatnya kalau dapat secepatnya itu pemerintah itu orang-orang bupati lah secepatnya pindah ke sini. Tapi kalau yang berlalu itu pemborongnya tidak profesional, Pimpronya tidak bertanggung jawab. Makanya bangunan seperti itu. Harapan kita. Ada tambahan? Tambah itu yang sambung atau tadi dan kantor bupati itu ya kami lah berjuang sebanyak makan balik orang ya mana sambung itu jadi nan 8 balik orang itu lah nama penitia gila penitia gila itu lah untuk mengurus salahul selama bangunan yang ada di dalam itulah orang yang jadi dia pun rumah sakit itu adalah tanah awak sendiri. Jadi sejak dulu itu ini diminta rumah sakit dulu betul. Jadi diurus itu kami serahkan tanah, serah tanah, tanahnya 4 hektar. Kalau kurang tanah awak dia tanah kolektor hektar ya. Nah itu, jadi sekian tambahan. Di rumah sakit itu murni tanah kami berdua aja. Kami tidak harus sehingga rugi sekian dah. Barang dari pemerintah kami terima. Kami ingin rumah sakit itu berdiri di daerah kami.
Kalau kami minta imbalan, itu tidak akan setimpal. Tapi bukan itu, kami ingin kemajuan. Kalau misalnya di sini ada perguruan tinggi, ada fakultas kesehatan segala macam, berarti daerah itu sudah maju. Harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, jadi anak-anak, bukan anak-anak kami saja, anak-anak yang ada yang berprestasi di sekolah, mohon dibantu oleh pemerintah daerah. Jangan dibiarkan begitu saja. Gunanya supaya orang nanti jadi pimpinan di Padang Pariaman ini jangan orang yang bodoh, jangan orang narkoba, orang-orang yang berwatak cerdas. Jangan sampai orang yang berwatak cerdas itu digunakan atau diambil oleh daerah lain atau negara lain. Itu harapan kami, supaya kalau orang yang cerdas, orang yang bisa memimpin, mungkin Padang Pariaman akan maju dari sini. Bangunan pasca gempa semuanya ditukar baru, basinya, celoknya semuanya ditukar baru semua. Nah, jadi kalau dapat itu mau pengertian juga lah di pemerintah.